dikomandai oleh sesosok alien berwarna abu-abu bermata besar di dalamnya, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di ceritaku. Oke guys, seperti biasa aku mau bahas hal-hal berkaitan dengan mistis. Cerita ini pasti udah familiar banget ya. Ini Area 51 yang berada di Amerika, gengs. Dimana area tersebut diyakini sangat-sangat rahasia, dan area ini jadi pusat berbagai teori konspirasi, terutama yang terkait dengan kehidupan di luar bumi, gengs. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam sana? Apakah pemerintah menyembunyikan sesuatu dari kita? Penasaran dengan ceritanya? Yuk, mari kita bahas. Sebelum aku bahas, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu update aku selanjutnya. Terima kasih. Area 51 adalah instalasi militer Amerika Serikat yang sangat rahasia di dalam Nevada Test dan Training Range. Masyarakat umum tidak diperkenankan mendekat, guys. Banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik, dan penjagaan bersenjata. Nah, lokasinya berada di Groom Lake di Nevada Selatan, 83 mil dari Las Vegas. Nah, selama bertahun-tahun, area ini dikenal dengan banyak nama, gengs. Ada yang menyebutkan dengan Paradise Range, Bettertown, Airstrip, Dreamland. Tetapi Groom Lake yang asli dibangun pada tahun 1955 untuk menguji pesawat mata-mata U-2 bagi CIA. Nah, meskipun asal-usul nama tersebut tidak jelas, kepercayaan umum ini bahwa Area 51 merupakan bagian dari jaringan penomoran Komisi Energi Atom, gengs, atau disingkat AEC. Namun Area 51 tidak termasuk dalam sistem ini, guys. Ada juga yang berpendapat bahwa nomor 51 digunakan karena AEC tidak memerlukannya untuk sistem jaringan tersebut. Nah, jika kita lihat pada peta, tujuan dari Great Fallout adalah untuk membantu melacak pola fallout dari uji coba nuklir di atmosfer pada tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an karena alasan yang tidak pernah dijelaskan. Angka-angka tersebut sepenuhnya acak, gengs. Begitu pula ukuran area-area ini. Area 1 hingga 30 merupakan lokasi uji coba di Nevada Nuclear Test dan Training Range. Lalu Area 51 merupakan tempat CIA menguji pesawat mata-mata super duper rahasia dan berbagai hal lainnya. Area tersebut bersebelahan dengan Area 15 dan mungkin saja angka 51 digunakan karena kecil kemungkinan militer akan perlu menggunakan angka tersebut untuk uji coba nuklir, gengs. Nah, tempat ini sempat difilmkan ya, berjudul Independence Day, salah satu film skifi yang booming pada tahun 1997. Awalnya film tersebut didukung penuh dari instansi Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah, sayangnya pihak Angkatan Udara Amerika Serikat membatalkan dukungan tersebut lantaran mengetahui skenario film ini merujuk ke Area 51, gengs. Nah, Area 51 dibangun pada tahun 1955, era Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, pada tahun-tahun awal Perang Dunia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kedua negara mencari perkembangan teknologi baru yang dapat memberikan satu negara kekuatan yang lebih besar daripada negara lain, gengs. Nah, disebut Perang Dingin karena hanya ada sedikit pertempuran dan sebaliknya banyak mata-mata. Nah, kedua negara khawatir negara lain akan menggunakan bom nuklir yang diciptakan selama Perang Dunia II. Nah, terhadap satu sama lain, Amerika Serikat membutuhkan area untuk menguji bom nuklir yang jauh dari pemukiman, gengs, atau pemukiman manusia. Jadi mereka menggunakan lahan Nevada dan menyebutnya situs pengujian Nevada. Beberapa bom ini diuji di atas tanah, tetapi banyak di antaranya diuji di bawah tanah, gengs. Mereka mengebor lubang dalam ke dalam bumi dan menggali terowongan untuk menempatkan bom sebelum meledakannya, gengs. Mereka melakukan ini karena dampak dari bom nuklir di atas tanah dapat sangat berbahaya, makanya mereka menempatkannya di dalam tanah, gengs,
untuk uji coba. Nah, selain itu, Area 51 sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat, termasuk pesawat mata-mata, yaitu Look at U2, gengs. Saat itu pesawat terbang pada umumnya di ketinggian maksimum 10.000 kaki, tetapi pesawat pengintai U2 mencapai ketinggian 40-60.000 kaki, gengs. Yang luar biasa, wow. Dibuat untuk melakukan perjalanan di atas target di seluruh dunia untuk mengambil foto dan pengukuran beresolusi tinggi. Nah, melihat pesawat terbang pada ketinggian dan kecepatan seperti itu menimbulkan spekulasi tentang pengunjung dari dunia lain, gengs. Laporan-laporan ini membantu mengalihkan perhatian orang-orang dari aktivitas rahasia yang sebenarnya di pangkal tersebut. Area 51 dipilih pada 1955 untuk menguji U2 karena lokasinya yang terpencil dapat membantu menjaga kerahasiaan pesawat tersebut. Nah, selama bertahun-tahun, pesawat terkenal lainnya yang telah diuji di sini, gengs, termasuk Archangel 12, SR-71 Blackbird, dan pesawat tempur siluman F-117 Nightthawk. Meski fasilitas itu dibuka pada tahun 1955, keberadaannya baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen CEI pada bulan Agustus 2013. Nah, 4 bulan setelah pengungkapan oleh CEI, Presiden Amerika Serikat kala itu, yaitu Bapak Barack Obama, menjadi presiden pertama Amerika Serikat yang mengungkap Area 51 kepada publik, gengs. Kalau kalian belum tahu CEI itu apa, CEI ini kepanjangan dari Central Intelligence Agency, adalah badan intelijen pemerintah Amerika Serikat yang bertugas mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi penting tentang negara asing, gengs. Nah, ketika pangkalan itu didirikan pada awal tahun 1950-an, Presiden Eisenhower menugaskan seorang pria bernama Richard Mitchell dari CEI untuk menemukan tempat paling terpencil dan paling rahasia di Amerika Serikat, tempat mereka dapat bekerja pada pesawat mata-mata U2, jauh dari mata-mata manapun, termasuk Soviet atau lainnya, negara lainnya gitu ya, guys ya. Jadi ditugaskan untuk mencari tempat yang sangat-sangat rahasia. Nah, saat itu Mitchell dengan cerdik terbang berkeliling dengan rekan CEI lainnya dan menemukan pemenuhan sempurna atas permintaan presiden tersebut. Sebuah pangkalan rahasia yang terpusat di sekitar dasar danau kering di tengah Nevada, terletak di dalam fasilitas yang sudah dirahasiakan, di mana pemerintah sedang meledakkan senjata nuklir, gengs. Bisa menyadari bahwa tidak mungkin ada seseorang yang akan mencoba masuk ke fasilitas ini. Karena apa? Karena ini tuh ada bom yang akan meledak itu, gengs. Nah, konspirasi Area 51 yang pertama bermula dari sebuah kecelakaan pesawat yang terbentuk disk jatuh di Roswell pada tahun 1947. Kecelakaan ini memicu sejumlah rumor dan teori baru tentang objek tersebut yang digambarkan sebagai pesawat mata-mata Rusia di dalam buku yang berjudul Area 51 and a Sorcerer's History. Berdasarkan laporan pada tahun 1945, Horten bersaudara, perancang pesawat terbang dari Jerman, menyertakan foto pesawat yang berbentuk seperti parabola. 2 tahun kemudian, tepatnya setelah tragedi jatuhnya pesawat asing di Meksiko, Counter Intelligence Corps mulai mencari keberadaan Horten bersaudara untuk mencari fakta di balik kebenaran objek tersebut. Namun hingga kini pencarian tersebut belum ada kabar terbaru. Nah, Area 51 diklaim sebagai tempat untuk menguji senjata nuklir dan pelatihan militer. Namun pernyataan itu mulai dipertanyakan saat Roswell Daily Record menulis artikel yang berjudul RAF menangkap piring terbang di peternakan wilayah Roswell. Mendengar hal itu, militer Amerika Serikat langsung mengklaim bahwa benda tak dikenal tersebut hanyalah sebuah balon cuaca. Namun, banyak teori konspirasi yang kekeh menyatakan bahwa pesawat itu adalah UFO, dikomandai oleh sesosok alien berwarna abu-abu bermata besar di dalamnya, gengs. Nah, sampai akhirnya Angkatan Udara Amerika Serikat merilis laporan dengan narasi yang lebih lengkap. Pada bulan September tahun 1994,
atau 47 kemudian. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa bangkai pesawat itu adalah balon, gengs. Tapi bukan balon cuaca, melainkan balon pemantau atom untuk mendeteksi ledakan uji coba nuklir yang jauh, gengs. Area 51 disebut merekayasa keberadaan UFO. Setelah rumor pesawat balon yang mengemparkan seluruh masyarakat di tahun 1947, muncullah rumor baru lagi, guys, yang keluar di tahun 1980-an. Pada saat itu, seorang pria yang bernama Bob Lazar muncul di stasiun televisi Las Vegas yang mengaku bekerja di sebuah organisasi misterius yang bernama S4 yang berlokasi dekat dengan area 51. Nah, dalam pengakuannya, Lazar diminta untuk merekayasa kejadian piring terbang yang jatuh, gengs. Pernyataan ini menimbulkan kehebohan masyarakat sampai akhirnya sebuah fakta menemukan bahwa Lazar ternyata memalsukan semua pengakuannya, gengs. Ternyata bohong, gengs, ya. Bukan hanya pekerjaan saja, tetapi dia juga memalsukan latar belakang hidupnya. Lazar mengaku bahwa dia lulusan sarjana dari Massachusetts Institute of Technology atau disingkat MIT dan California Institute of Technology atau Caltech, gengs. Nah, kisah tentang Robert Lazar ini dijadikan sebuah film dokumenter Netflix pada tahun 2018 yang berjudul Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. Nah, sebelumnya tempat itu sepenuhnya dirahasiakan, guys. Dan dalam beberapa dekade sejak saat itu, publik berspekulasi bahwa teori militer Amerika Serikat telah merekayasa ulang UFO dan teknologi alien di situs tersebut. Dan kebenaran tentang pangkalan tersebut bahwa beberapa platform teknologi paling canggih yang paling luar biasa telah diciptakan dan diuji di sana, guys. Wah. Apakah pemerintah sengaja membuat isu tentang keberadaan alien untuk menutupi pembuatan teknologi paling canggih yang sedang diuji? Wah. Apakah pemerintah sengaja membuat isu tentang keberadaan alien untuk menutupi pembuatan teknologi paling canggih yang sedang diuji, guys? Gimana pendapat teman-teman? Yuk, bisa komen-komen di bawah. Sekian dari cerita hari ini, maaf jika ada salah ataupun kekeliruan, dan juga ada juga yang belum sempat aku bahas. Silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu update aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.